memungkinkan. Tadi yang terakhir yang kita bahas masalah akidah yang terdapat di dalam ayat-ayat puasa, itu diantaranya isbat sifatil qurbi lillahi ta'ala. Kita harus percaya, kita harus mengisbat, menetapkan bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala dekat dengan hambanya. Diambil dari ayat wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Kalau bertanya, ada yang bertanya tentang saya wahai Muhammad, kata Allah, maka katakan saya adalah dekat. Cuma kita mesti paham apa yang dimaksud dengan dekat di situ. Inilah yang tadi yang sudah kita sampaikan. Kebersamaan Allah dengan hambanya terbagi kepada dua. Ada yang ma'iyah khasah dan ada yang ma'iyah ammah. Dekat secara khusus, Allah berikan pertolongannya, Allah bantu, Allah mudahkan urusannya, dan itu hanya untuk orang-orang beriman. Tapi kalau ma'iyah ammah, kebersamaan secara umum, itu masuk semuanya. Muslimkah dia, kafirkah dia, karena bersama di situ artinya adalah Allah memantaunya, Allah melihatnya, Allah mendengarnya. Dengan demikian maka tidaklah bertentangan antara ayat yang ini dengan Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Ketika dikatakan Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, Allah berada di atas aras, berarti itu keterkaitannya dengan zat. Tapi Allah dekat dengan hamba, itu keterkaitannya adalah dengan sifat-sifat yang dimiliki oleh Allah dalam kehidupan kita. Allah melihat, Allah mendengar, dan lain sebagainya. Baik, masalah akidah berikutnya yang ada dalam ayat-ayat puasa itu adalah isbat sifatil ulu lillahi azza wa jalla. Mengisbat, menetapkan sifatil ulu, sifat ulu Allah. Allah maha tinggi. Allah maha tinggi dalam segala hal. Allah maha tinggi kedudukannya, Allah maha tinggi kekuasaannya, dan Allah maha tinggi zatnya. Kalau dikatakan Allah maha tinggi kedudukannya, kemuliaannya, tidak ada yang lebih mulia daripada Allah. Maha tinggi kekuasaannya, tidak ada yang lebih berkuasa daripada Allah. Dan maha tinggi zatnya, berarti Allah berada di atas semua makhluk. Dari mana para ulama mengambil dari ayat-ayat puasa itu? Kita harus mengisbat bahwa Allah berada di atas. Karena sifatil ulu, sebuah sifat ketinggian yang dimiliki oleh Allah. Karena ayatnya yang tadi itu, Ar-Rahmanu 'ala al-'arsy istawa. Allah berada di atas aras sesuai dengan kemuliaan dan yang layak bagi Allah. Kita tidak boleh untuk mencari-cari tahu bagaimana, seperti apa dia di atas. Wallahu a'lam. Berapa jarak antara dia dengan aras? Wallahu a'lam. Itu bukan hal yang perlu untuk kita pertanyakan, karena kita tidak akan mendapatkan jawabannya. Ini persoalan gaib, yang bisa menjawab adalah Rasul atau Allah langsung. Tapi ayat kan sudah tidak turun lagi, hadis Nabi kan sudah tidak akan mungkin datang lagi, berarti kita tidak akan mendapatkan jawabannya. Maka tinggal kita imani. Mengisbat sifatil ulu itu ada pada ayat ketika dikatakan bahwa sesungguhnya bulan Ramadan adalah bulan di mana diturunkan Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudan linnas. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkan Al-Quran. Al-inzal la yakunu illa minal ulu. Turun itu tidak mungkin kecuali dari atas. Ada yang turun dari bawah? Tidak ada. Yang namanya turun tetap dari atas. Sekarang Quran diturunkan. Dari siapa Quran diturunkan? Dari Allah. Berarti Allah di atas.
Dan tidak perlu untuk dipersulit memahami akidah ini. Dia kadang yakin dia atas bawah itu, tapi pas giliran Allah nanti tidak bisa diterima. Seperti kisah Isra Mi'raj. Kan bolak-balik tuh Nabi Muhammad SAW dapat perintah sholat sampai langit ke-6 tasujud Nabi Musa. Banyak nuduhnya Nabi Musa. Lah kan tolok dah kalian lagi. Kami kadang-kadang lah tak tolok kami lagi. Balik ke Tuhan lagi. Irja ila rabbik. Minta diskon. Tak kurang. Kurang. Kan bolak-balik tu baru. Kata ke bawah kan? Nabi naik itu kemana? Ke atas. Untuk ketemu siapa? Untuk mengambil diskon tadi itu dari siapa? Dari Allah. Berarti dari atas ke bawah. Bawah ke atas lagi. Bolak-balik sampai pada akhirnya sampai 5. Lalu ketika dikatakan Allah di mana? Tiba jawaban di mana-mana. Anda tanya nyambung. Lah jolin hanyuk tadi rumah. Untuk meminta kurangkan jumlah rakaat dari Allah. Dan terjadi pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, oleh karena itu ayat-ayat puasa di antara akidah yang ada di dalamnya adalah isbat sifatil ulu. Kita harus mengisbat sifat ketinggian bagi Allah, ketinggian dalam segala hal, ketinggian dalam kekuatannya, tidak ada yang lebih kuat daripada Allah, ketinggian pada zatnya, berarti Allah maha tinggi termasuk zatnya, maka Allah berada di atas semua makhluknya. Wa huwal qahiru fawqa ibadihi. Dialah Allah yang berkuasa di atas hambanya. Berarti Allah berkuasa dan dia berada di atas hambanya. Ar-Rahmanu ala al-arsy istawa. Allah bersemayam atau berada di atas arsy. Hanya saja jangan pernah membayangkan sedikit pun ada keserupaan dan kesamaannya dengan bersemayamnya raja di atas singgasananya. Jangan pernah sekalipun menyerupakan dan membayangkan kesamaan bagaimana raja berada di atas singgasananya. Kenapa tidak boleh? Karena Allah sendiri yang menafikan kesamaan itu. Laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada yang seperti semisalnya. Itulah biopolar, bukan tidak ada yang seperti itu. Tidak ada yang seperti semisalnya. Berarti menafikan yang semisal, yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka tinggal kita yakini saja. Tidak perlu pula untuk kita tolak karena nanti seolah-olah sama. Yang nyobik sama siapa? Ada. Rasul melarang untuk menyamakan. Ayat mengatakan bahwa tidak sama. Apa juga? Ketika ditolak hanya karena dianggap sama, berarti yang menolak itulah yang sedang menyerupakan Allah dengan makhluk. Maka orang-orang yang menolaknya atau mentakwilnya itu diawali dulu dengan tasbih, diawali dulu dengan penyerupaan. Deklah diawali dengan penyerupaan, maka perlu ditolak, perlu ditafsirkan, perlu ditakwilkan. Nah, ketika sudah ditakwilkan, terjebak pada ta'til. Ta'til itu mengosongkan Allah dari sifat itu. Berarti kalau istawa diartikan istaulah, berarti itu dinafikan sifat istiwa bagi Allah. Jadi ditasbihkan dulu, setelah itu dinafikan. Setelah dinafikan, balik lagi kepada tasbih. Karena hasil dari penolakan itu akan berujung pada penyerupaannya dengan makhluk lagi. Mau istawa dianggap sama atau seolah-olah sama, maka perlu ditakwil. Apa takwil istawa? Istaulah. Apa arti istaulah? Berkuasa. Nah, setelah ditakwil, kembali ditasbihkan Allah dengan makhluk. Oh, kalau artinya berkuasa, makhluk berkuasa nggak? Berkuasa?
Itu sama saja. Oh, enggak sama doh, berkuasa Allah enggak sama dengan berkuasa. Apa enggak ajak tadi je sabui. Pada orang bantah-bantah lo dulu. Dari tadi aja malah istawa Allah enggak sama dengan istawa. Selesai. Enggak payah-payah. Ini enggak dipersulit dulu diri kita supaya tidak menyerupakan Allah dan makhluk. Pada akhirnya terjebak juga pada penyerupaan. Tangan orang Yahudi mengatakan yadullahi maglulah, tangan Allah itu terbelenggu, tapi Allah sendiri yang bantah, bal yadahu mabsuutatan, bukan terbelenggu, bahkan tangan Allah, kedua tangan Allah terbentang. Berarti ada dua tangan. Allah menciptakan Adam dengan kedua tangannya. Ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadayya. Apa yang menghalangimu untuk sujud kepada Adam yang telah aku ciptakan dengan kedua tangan saya, kata Allah. Datanglah ahlul kalam untuk mentakwil-takwil atau mentaktil. Apa kata mereka? Dua tangan ini tak mungkin untuk Allah. Pada saat dia mengatakan tidak mungkin, dia sedang menyerupakan Allah dengan makhluk. Nah, karena dianggap tidak mungkin, maka perlu takwil. Apa takwilnya? Al-qudratu wan ni'mah. Allah ciptakan dengan kedua tangan, berarti dengan kekuatannya dan nikmat. Dua tangan berarti kudrat dan nikmat, kekuasaan, kekuatan dan nikmat. Oh, itulah arti untuk Allah. Sekarang makhluk punya kekuatan enggak? Punya? Atau sama dia? Kok kekuatannya? Oh, enggak sama. Kekuatan Allah enggak sama dengan kekuatan. Apa dia enggak ajak tadi aja sebut. Dua tangan Allah tidak sama dengan dua tangan makhluk. Karena laisa kamitslihi syai'un. Nah, oleh karena itu, ikhwati fillah, beriman itu bagi ahlus sunnah wal jamaah, ke ahlus sunnah yang asli lah, tidak yang kawe-kawe lah. Isbat as-sifah lillah, sebagaimana yang ada dalam Al-Quranul Karim dan yang ada pada hadis Nabi. Diisbat semuanya, tapi dinafikan keserupaan, karena Allah sendiri yang menafikan. Diisbatlah sifat turun, tetapi dinafikan keserupaan. Diisbatkanlah sifat ulu, Allah maha tinggi berada di atas, tapi tidak serupa. Diisbatlah sifat wajah, tapi dinafikan keserupaan. Itulah yang sempurna bagi Allah. Adapun menafikan wajah, menafikan sesuatu, itu bukan kesempurnaan. Justru menafikan sesuatu dari Allah itu menunjukkan kekurangan bagi Allah. Nyawa nafikan namanya konya itu wak buang, berarti itu kekurangan bagi Allah. Padahal Allah maha sempurna. Bentuk kesempurnaannya adalah dia memiliki sesuatu yang tidak pernah ada dimiliki oleh siapapun. Itulah, disitulah letak kesempurnaan sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kesempurnaan itu tidak dengan menafikan lah. Situlah kesalahan ahlul kalam, yang banyak mereka menafikan sifat-sifat Allah atau mentakwil-takwilkan. Mentakwil itu intinya menafikan. Kan ditakwil dong, kan berarti menafikan yang asal. Baru ditakwilkan nanti kepada makna yang lain, dan itu semua justru bentuk kekurangan yang ada pada Allah. Yang sempurna itu adalah ada, tapi tidak ada yang serupa. Ada orang kayu, dia punya rumah, tapi tidak ada seorang pun yang serupa rumahnya dengan dia. Itu yang diyakini oleh sahabat-sahabat. Coba cari satu saja sahabat yang menolak kalau Allah punya wajah.
Satu jadilah. Yang menolak kalau Allah punya wajah. Karena menolak Allah punya wajah itu justru kekurangan bagi Allah. Tapi yang sempurna itu adalah ada karena ada ayat, tapi tidak ada yang menyerupainya. Bahkan nikmat melihat kepada wajah mengalahkan nikmat surga. Ya, baik, poin berikutnya. Nyoko 24 poin kan? Sore tadi saya coba kumpulkan itu sampai 24. Ar-Rabi'a wal Ishrun yang berhubungan dengan akidah. Itu apa buah 5 sampai. Berarti lah 20 lah. Lah, baik, yang berikutnya poin akidah. Isbat asy-syafa'ah yaumil qiyamah. Itu mengisbat adanya syafaat pada hari kiamat. Ini bagian dari keyakinan, bagian dari akidah. Karena orang Mu'tazilah itu menolak adanya syafaat. Kalau ada syafaat di hari kiamat, berarti Allah tidak adil. Itu nyuang Mu'tazilah. Pemoga nak masuk neraka, ada pek syafaat di Nabi. Padahal dia berhak masuk neraka. Berarti tidak adil Allah Ta'ala. Berarti orang Mu'tazilah mengatakan wajib Allah itu memasukkan ke neraka orang yang kalau dia bermaksiat. Makanya mereka menolak syafaat. Tapi berdasarkan kepada ayat-ayat puasa dan hadis-hadis puasa, asy-syafa'ah, syafaat itu nyata adanya pada hari kiamat. Dari mana diambil? Itu diantaranya dari hadis Nabi bahwa Rasul mengatakan Al-Quran as-siyamu wal-Quran yashfa'ani yaumal qiyamah. Puasa dan Al-Quran itu nanti pada hari kiamat memberikan syafaat. Allah berikan kesempatan untuk memberikan syafaat nanti kepada orang yang melaksanakannya. Maka nanti di hari akhirat itu puasa menjadi berbentuk satu sosok yang bisa berbicara. Nah, itu masalah iman juga, itu masalah gaib. Puasa bisa bercakap. Boleh bayang doa dong. Keluar buka, keluar kan enggak ya, apa lo puasa bisa baca. Bacaan Quran kita bisa ngomong nanti di hadapan Allah. Apa kata puasa? Ya Rabbi, mana'tu 'anil ta'am. Saya telah menghalanginya untuk makan, untuk minum. Gara-gara saya dia tidak makan, tidak minum. Fasyafi'ni fihi. Jadikan saya ini syafaat bagi dia pada hari ini. Pada hari kiamat. Al-Quran nanti ngomong juga. Ya Rabbi, mana'tuhu 'anin nom. Gara-gara saya dia tidak tidur. Gara-gara baca Quran tidak tidur. Ya dok kadang awak nak mulai tiba bukan tuh. Jadi kok payah mato lolok sebab jangan cece ubek-ubek pelolok ndak pelolok baca Quran. Allah mulai le buku mulai waktu tiba kan tuh langsung. Jadi ada orang yang gara-gara baca Quran dia lawan kantuknya itu. Nanti dari mahsyar, dari kiamat Quran akan bersaksi di hadapan Allah, ya Allah, gara-gara saya dia tidak tidur, fasyafi'ni fihi, maka jadikan pula saya pada hari ini sebagai syafaat. Allah berikanlah syafaat dari bacaan Quran kita. Allah beri pula pertolongan untuk kita dari puasa yang kita lakukan. Maka riwayat itu memastikan bahwa nanti pada hari kiamat isbat asy-syafa'ah, dipastikan akan adanya syafaat. Syafaat itu nanti ada dari Nabi SAW. Nabi hanya beliau yang diberikan kesempatan untuk memberikan syafaat dari semua nabi-nabi yang ada. Ada syafaat dari orang-orang saleh, dari kawan-kawan sendiri yang saleh yang bisa memberikan syafaat itu berdasarkan kepada hadis-hadis yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita ambil satu lagi, satu atau dua, satu lah. Isbat sifatil afwi, mengisbat sifat al-afu bagi Allah, sifat pemaaf. Itu salah satu dari sifat fi'li. Sifat perbuatan bagi Allah diantaranya adalah pemaaf.
Allah pemaaf. Ini ketika ada perbuatan-perbuatan seperti itu, kita wajib mengimaninya. Wajib percaya Allah bisa marah. Itu salah satu dari sifat. Allah bisa benci, Allah bisa cinta, Allah bisa bergembira. Farihallahu bi taubati abdi. Allah bergembira dengan taubat hambanya. Berarti Allah punya sifat gembira. Jangan ditolak. Karena ada di antara orang yang mengatakan itu maksudnya bukan Allah punya sifat gembira, tapi Allah menyediakan pahala. Allah marah bukanlah artinya Allah punya sifat marah, tapi Allah menyediakan ancaman neraka. Ancaman neraka itu lawazim dari sifat marah, konsekuensi dari sifat marahnya Allah. Surga itu konsekuensi dari gembira, sukanya Allah, cintanya Allah. Dan sifat cinta bagi Allah itu ada, karena ayatnya ada, hadisnya ada. Marah juga ada, benci juga ada, gembira juga ada. Semua ini yang memang datang dari nas-nas yang sahih, Al-Quran dan hadis yang sahih, maka kita wajib untuk percaya. Tapi jadi bayang-bayang Allah bergembira, kalau gembira galak-galak sekena, senyum dan lain sebagainya. Terbayang di awak, karena apa? Gigi. Itu kalau kita untuk Allah jangan disamakan, jangan dibayangkan. Tapi punyakah sifat gembira? Iya, karena Nabi yang mengisbat. Punyakah sifat marah? Iya, karena Dia yang bilang dalam Qur'annya. Faba'u bighadabim minallah. Mereka kembali dengan mendapatkan murka dari Allah. Berarti dia marah, dia murka. Murka itu mesti diisbat, dan konsekuensi dari murka adalah iqab. Ada ancaman-ancamannya, ada siksaan-siksaan. Bukan berarti hanya percaya pada siksaan, tapi menolak sifat marahnya. Baik ikhwati fillah, saya kira ini mungkin yang menjadi bahan kajian kita dalam ayat-ayat Ramadan, dalam hadis-hadis Ramadan. Banyak sekali poin-poin akidahnya. Beriman kepada malaikat, beriman kepada Rasul, beriman kepada Al-Kutub, Al-Quran, beriman kepada qada dan qadar. Itu semua ada dalam kajian Ramadan. Bukankah hatta matla'il fajr itu ada para malaikat yang langsung Jibril turun, dan tidak terhitung jumlah malaikatnya. Berarti malaikat banyak, tidak 10 orang, banyak sekali. Ada yang disebutkan namanya, ada yang hanya disebutkan fungsinya. Ada malaikat yang jenisnya satu saja, ada yang malaikat disebut jenis tapi dia banyak. Jibril namanya satu. Tapi kalau malakul maut, malaikat maut, satu orang kah? Atau satu malaikat? Tabrakan kereta api 8 gerbong, mati ke saudara. Siapa coba nyawa? Maka ada yang disebutkan kerjanya, ada yang disebutkan memang satu. Israfil satu. Dalam hadis dikatakan Israfil lu kini lah. Tidak kau nata tuti motor trompet dulu di mulia, tinggal menunggu perintah Allah, tiupnya Allah, langsung dia tiup. Anda banyak orang, kok banyak? Awi lah, siapa kan dahulu? dia dahulunya kan? Nah, maka itu semua adalah bagian dari iman kita kepada para malaikat yang kita bisa mendapatkannya dari ayat-ayat puasa. Baik, ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat, rahimani Allah wa iyyakum. Cukup? Cukupnya. Alhamdulillah. Artinya wiwa. Nah, berarti kita tutup kajian kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan apa yang bisa kita
dapatkan ilmu pada malam hari ini. Mudah-mudahan ini menjadi kekuatan iman bagi kita, dan semoga Allah selalu menjaga akidah kita dari semua bentuk kesalahan dan kesyirikan. Mudah-mudahan majelis ini majelis yang memberikan keberkahan bagi kehidupan kita bersama. Mudah-mudahan kita tetap taat sampai akhir hayat nanti. Amin, amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baba TV Sunnah, belajar agama baru alim.